Halo guys, balik lagi di channel gua Alvin Tan. Nah, di video kali ini gua mau cerita pengalaman tentang gua pakai motor Vario ini, Vario 125 yang LED. Sekarang orang-orang nyebutnya LED old karena udah ada yang baru kan tuh. Jadi yang ini disebutnya LED old. Nah, kayak yang gue udah cerita di vlog sebelumnya, gue kan ngambil motor ini kan tahun 2017 dan dipakai sama engkau gue sama setahun, baru turun ke gue. Dan gue baru 2018 lah berarti ya kehitungnya gue pakai motor ini. Nah, gue pengen cerita sedikit aja sih, kayak pengalaman experience-nya gimana pas pakai motor ini gitu. Yang pertama sih ya, motor ini tuh menurut gue Matic yang simple gitu, yang simple, bentuknya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga, jadi kayak medium size gitu Vario ini. Nah, dan menurut gue bentuknya keren gitu, lancip-lancip, bentuknya kayak endless, kayak nggak sampai kapanpun. Kayak menurut gue ini sudut pandang pribadi gue kayak ngelihat motor ini tuh mau sampai kapanpun juga kayaknya masih keren-keren aja gitu modelnya. Kalau yang Vario yang sebelum ini kan yang masih bolam kan ya, itu kayak gimana ya, masih kurang sih gitu. Kalau yang ini menurut gue ini dari 3 Vario nih ya, yang 125 yang bohlam, yang ini yang LED old, sama yang satu lagi yang LED new tuh, yang Vario yang paling terbaru, yang 2018 ke atas. 2018. Nah, yang pokoknya paling baru deh yang itu. Gue lupa tahunnya berapa. Nah, itu sama yang itu aja gue masih suka aneh ini gitu. Ini menurut sudut pandang gue sendiri ya. Kalau kalian punya pendapat sendiri ya nggak apa-apa gitu. Nah, untuk dari segi model kan udah tuh ya. Untuk apa lagi ya, dari pengalaman gue sendiri pakai motor ini tuh, motornya enak ya. Apalagi pas masih standar semua, masih roller semua standar, itu gue ngerasa motor ini tuh kayaknya irit banget gitu. Gue sehari itu kan sekitar berapa ya, sekitar 20 kilo lah kurang lebih jarak tempuh gua. Nah, itu untuk dalam waktu sekitar full tank ya, dalam kondisi motor ini full tank sampai bener-bener di lehernya itu gue bisa sampai 6 hari, 5 hari lah. 5 hari kalau itu misalkan gue bawa motor yang ngebut-ngebut gitu. Kalau misalkan bawa motornya masih nyantai, nggak yang betot-betot terus ya bisa lah 6 hari gitu. Cuman ya kayak gitu spek yang, apalagi dengan fitting standar kayak begitu, boyo guys, bener-bener motor ini bener-bener yang pas standar itu tuh bener-bener nggak enak banget. Makanya gue memutuskan untuk main roller dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang lainnya, mesin halus, mesinnya juga gimana ya, halus lah gitu. Kalau misalkan dirawati dengan bener ya gitu. Kalau gue kan ngerawatnya ya, kalau gue kan merawatnya ya kayak gitu, maintenance-nya setiap 2000 gue ganti oli. Nah, gue gantinya juga mau ganti oli dan ganti oli gardan gitu. Semuanya gue ganti biar fresh aja, karena kan motor juga dipakai tiap hari gitu. Bensin Vivo guys, bensin pakai merek HP ya. Buset, nih transformer pada keluar semua.
Nah selanjutnya dari ini kali ya, postur badan ya. Kalau gua kan postur badan gue itu tingginya sekitar 170. Nah untuk pengalaman gue sendiri nih bawa motor ini, kalau misalkan pakai apa ya, kalau misalkan lagi puter balik itu sering mentok guys. Jadi bagian sini sama ini tuh mentok gitu, sama jalu sama dengkul tuh mentok guys. Enggak enak banget dah kalau lagi muter balik. Makanya gue kalau puter balik kadang-kadang biasanya gue turun kaki gitu biar nggak mentok, karena kakinya kan panjang ya, kaki gue panjang jadi mentok gitu. Yang tadi gue bilang motor ini kan bodinya medium size gitu ya, jadi nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga gitu. Nah dari yang gue rasain tuh, gue kalau bawa motor ini tuh enak gitu guys. Jadi kayak apa ya, lincah aja gitu. Jadi kalau menyelap-nyelap tuh nggak kepikiran gitu. Cuman emang setelah gue ganti spion klik ini nih, emang nyelap-nyelip mobil emang harus lebih kayak hati-hati sih. Soalnya ini spion lebar banget gitu. Jadi ya gue udah sering banget kalau lagi nyelap-nyelip di truk atau di apa ya, lebih sering di truk sih, kayak di truk-truk gitu tuh yang ada samping-sampingnya gitu tuh. Nah tuh yang kayak di depan tuh, yang kayak gitu tuh, yang warna kuning tuh, itu gue sering banget mentok kayak gitu, mentok sama spion. Tuh lincah guys, motor itu enak gitu, kayak mau di bawa zigzag tuh enak banget motor ini. Gue waktu itu kan kalau gue dulu sempat punya Aerox ya, gue pas pakai Aerox sih kayak kurang pede aja, soalnya kan Aerox gede banget. Menurut gue cukup gede ya. Kita masuk Gading Serpong aja lah. Tapi menurut gue sebenarnya motor ini 125 juga cukup sih guys buat harian gitu. Kalau kalian yang bener-bener buat ya gimana ya, yang nyari 125 yang paling enak menurut gue ya, ini menurut pribadi gue ya Vario sih. Dari yang kompetitor lainnya gue lebih prefer yang ini gitu daripada yang lainnya. Kalau kalian yang nggak kepengen bore up gitu, ya mendingan ngambil yang 125 kalau bener-bener mau ngincer irit. Kalau misalkan kalau kalian yang mau pengen bore up dan main-main mesin, kalau saran dari gue sih mendingan ngambil yang Vario 150. Karena kalau misalkan mau bore up pakai Vario 150 tuh nggak perlu beli head lagi. Kalau misalkan kayak Vario kayak punya gue gini 125, kalau mau bore up main yang share yang cukup gede kayak 63, ya lebih maksimal pakai head yang 150 terus di porting ulang gitu. Ganteng anjay. Ini untuk standar kayak gini menurut gue sih enak banget ya, main-main CVT aja. Nah nih gue ada satu cukup keluhan di motor ini yang gue rasain dari kaki-kaki depan guys. Dari kaki-kaki depan ini, dari komstir sampai shock breaker ini, gue udah berapa tahun ya, 4 tahun lah ya hitung. Sama 4 tahun ini gue udah bener-bener ngerasain kaki-kakinya ini udah nggak enak banget gitu. Dari shock depannya, dari komstirnya. Dari komstirnya itu sebelumnya ini nih, gue udah pernah bongkar komstir sama bokap gue. Dan pas gue bongkar komstirnya, harusnya kan di komstir itu kan harus ada gemuk ya, sama yang digemuk apa, komstir itu kan ada gemuk di sasisnya gitu kan. Nah pas gue cek kok nggak ada gemuknya gitu, kayak kering banget komstirnya. Seharusnya kan di situ gak ada gemuk gitu. Nah gue udah bingung dah, kenapa kok bisa sampai kayak gini gitu, sampai motor gak ada gemuk kayak gini. Jadi kayak gue baru pakai berapa kilo waktu itu, komstir udah langsung gak enak, stang kencang di tengah,
wah nggak enak banget dah. Nah waktu itu pas shock breaker gue udah pernah bongkar waktu itu. Sealnya masih aman, tapi ya udah gimana ya, oli dalamnya tuh udah jelek banget, udah butek. Ya udah akhirnya waktu itu ganti ya kan. Nah untuk kaki-kaki depan nih, rencana gue juga mau gue benerin, mau gue ganti dalam-dalamnya gitu. Tabung shocknya tetap standar, as shocknya juga tetap standar. Yang mau gue ganti pernya sih, per dalamnya itu. Gue dapet rekomendasi dari temen gue si Surya lagi, hehe. Nah dia rencananya gue mau pakai spare-nya pakai yang Karisma guys. Nah nanti olinya itu baru ada ininya lah, ada mainin di takar olinya itu gitu. Jadi biar enak lagi aja sih. Waktu itu yang pas gue bongkar kaki-kaki depan yang waktu itu yang terakhir, ini tuh motor gue bikin empuk. Soalnya kemarin gue ngerasakan kayaknya udah keras banget ya. Ini malah kempukan menurut gue, kayak terlalu ngayun jadinya. Gue kalau kadang-kadang mau sedikit main-main gitu jadi kayak kurang enak gitu. Kalau mau sedikit ngerebang-ngerebat tipis gitu, jadi kayak kurang gitu. Jadi ngeri-ngeri soalnya stangnya kayak begini banget gitu, ngayun. Belok kiri, jalan terus, langsung masuk. Tuh gila. Ngeri banget. Ini komstir gue juga sebenarnya udah kayaknya emang udah harus ganti sih, udah umur. Dari yang kemarin pas terakhir itu kan dibongkar nggak ada gemuk kan. Nah pas dibongkar lagi, pas kemarin itu langsung dibenerin pakai gemuk, dan sampai sekarang masih lumayan enak sih. Cuman kadang-kadang kalau lagi agak ngebut nih, terus gue ngerem ada polisi tidur gitu, itu motor kayak langsung ada suara kayak cetok cetok gitu. Udah kayak kakek dah, kaki-kakinya udah pada hancur, udah pada ngerintik semua kaki-kakinya. Nah yang satu lagi juga nih, gue sih kepengennya motor ini tuh nggak kepengen dijual gitu guys. Gue ngeliat kalau kalian sadar tuh motor ini tuh harganya kalau yang masih pada rapi-rapi tuh masih stay gitu, nggak turun-turun banget gitu. Gue sih ngiranya nantinya motor ini bakal jadi kayak Nuvo Z kayak yang sekarang nih, bakal jadi mahal gitu harganya. Jadi ya sayang gitu kalau misalkan mau dijual atau bagaimana. Jadi ya udahlah, kalau misalkan bisa disimpan ya simpan aja gitu, jangan sampai dijual. Banyak kenangannya juga di motor. Ini siang-siang banget nih, gue ngevlog banget nih, terik. Aduh. Kalian tadi lihat sendiri kan gue sampai mental begitu, ada gajukan. Aduh. Nah mungkin sekian dulu vlog gue kali ini ya. Gue cerita sedikit lah soal pengalaman gue pakai Vario ini selama 4 tahun lah ya, kayak gitu. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, gue mau ngucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa komen ya guys. Kalau kalian mau komen aja kok. Kalau ada yang mau ditanyain atau apa, kita diskusi aja di bawah. Gue seneng banget BTW kalau misalkan ada orang yang komen-komen di video gue. Jadi kayak gimana ya, gue pengen menjadikan kolom komentar di setiap video gue tuh jadi forum gitu. Kalau bisa gue jawab, pasti gue jawab gitu. Oke guys, see you next video. Bye bye.